Hai, selamat datang di channel animasi Yana Yono. Di video kali ini gue balik lagi nih sob, dengan karakter yang baru dan yang pasti dengan cerita yang baru dan berbeda dari cerita sebelumnya. Di video kali ini gue bakalan ceritain cerita yang dikirim oleh subscriber gue nih. Sebelum kita mulai ke videonya, sebaiknya kamu siapin dulu makanan dan cemilan buat menemani kalian menonton video kali ini. Karena cerita ini dijamin membuat bulu kuduk kalian berdiri. Jadi, kejadian ini bermula saat Rudy mencoba merantau dari kampung ke kota Tangerang, di mana saat ini dia sedang mencari pekerjaan dan ngekos bersama teman-temannya. Suatu ketika, Rudy mendapat info lowongan pekerjaan dari temannya. Rudy disuruh untuk ikut daftar menjadi driver ojek online di salah satu platform aplikasi. Rudy pun langsung setuju dan bergegas untuk mendaftar menjadi driver ojek online tersebut. Setelah menjalani beberapa tahap tes hingga akhirnya ia lolos nih di verifikasi dan sudah mulai bisa bekerja sebagai driver ojek online. Akan tetapi seminggu berlalu, Rudy masih saja belum memutuskan untuk mulai bekerja. Di sana, Rudy hanya berkeliling Tangerang sembari menghafal ruas-ruas jalan di sana. Singkat cerita, setelah hafal, Rudy memulai pekerjaannya dengan mengantar salah satu mahasiswa dari universitas yang ada di sana. Lanjut setelah itu, Rudy mulai terbiasa nih dengan pekerjaan barunya itu. Hingga suatu ketika, Rudy mendapatkan orderan makanan di mana orderan tersebut berjumlah sangat banyak. Setelah makanan selesai dipesan, Rudy pun langsung bergegas mengantarkan makanan itu ke tempat tujuan. Jalan demi jalan telah ia lalui hingga tempat yang dituju telah ditemukan nih sob. Ini aneh, kata Rudy. Tak disangka ternyata tempat tujuan orderan itu adalah sebuah rumah kosong. Karena takut akan hal-hal yang tidak diinginkan, tanpa basa-basi Rudy pun langsung memutar balik motornya dan langsung memacu motornya lebih cepat dari sebelumnya dan memutuskan untuk langsung pulang kembali ke kosannya. Sesampai di kosan, Rudy dengan sukarela memberikan makanan tadi ke teman-temannya. Loh, ini makanan banyak banget, Rud. Tanya teman Rudy. Iya nih, gue barusan dapat orderan fiktif. Masa iya alamat tujuannya di rumah kosong? Jawab Rudy. Sambil terus mengobrol, mereka memakan makanannya. Hingga pada hari itu, Rudy memutuskan untuk tidak bekerja untuk sementara. Rudy hanya menghabiskan waktunya untuk tidur dan bermain game di kosannya. Keesokan harinya, Rudy kembali bekerja karena dirasa hatinya sudah mulai tenang nih. Hingga sore semua berjalan lancar. Rudy terus mengaktifkan aplikasinya hingga saat adzan maghrib tiba, dia mendapatkan orderan makanan lagi. Tanpa berpikir panjang, Rudy langsung menerima orderan tersebut dan bergegas menuju ke restoran yang dituju. Setelah makanan selesai dibuat, Rudy pun berangkat menuju tempat tujuan yang dimana ia harus masuk ke dalam perumahan elit. Di perumahan tersebut banyak rumah yang berukuran besar dan megah. Sebelum masuk, Rudy meminta izin terlebih dahulu ke security setempat. Permisi pak, saya mau minta izin mau ngantar makanan ke depan sana, kata Rudy. Baik mas, sampean langsung aja ke sana, jawab pas security. Rudy pun langsung berangkat ke sana. Alamat tujuan pun sudah ketemu nih sob. Rudy turun dari motornya. Dia pun langsung memanggil-manggil orang yang ada dalam rumah tersebut. Karena tidak ada jawaban, akhirnya Rudy melihat sekeliling sambil mencari bel. Kayaknya gak bakal kedengeran dah kalau gue cuma manggil-manggil dari sini, kata Rudy sambil menghubungi customernya lewat handphonenya. Setelah beberapa saat, Rudy pun menemukan bel rumahnya yang berada di pojok dekat gerbang. Rudy pun langsung menghampiri bel tersebut dan menekan hingga terdengar suara di dalam. Halo Pak, sudah di mana? Ternyata telepon Rudy sudah diangkat dan customernya menanyakan keberadaannya. Saya di depan rumahnya mbak, jawab Rudy. Oh ya udah Pak, tunggu sebentar, saya keluar dulu, kata customer tersebut. Akhirnya Rudy pun menunggu. Tidak lama Rudy menunggu, pemilik rumah pun keluar. Wanita cantik, sekitar umur 20-an, memakai kaos lengan pendek dan hot pants. Tidak lama Rudy menunggu, pemilik rumah pun keluar. Wanita cantik, sekitar umur 20-an, memakai kaos lengan pendek dan hot pants. Mbak Suci ya? Tanya Rudy. Iya mas, ini uangnya.
Waduh, saya gak ada kembaliannya mbak. Oh ya udah mas, kalau gitu saya ambil uang pas dulu ya. Sebelum Mbak Suci kembali untuk mengambil uang, Rudi memberikan makanannya agar sekalian dibawa masuk oleh Mbak Suci. Tunggu sebentar ya mas. Kata Mbak Suci sambil berjalan masuk ke rumahnya. Sambil menunggu Mbak Suci mengambil uang pas, Rudi pun mencoba melihat-lihat rumah Suci yang sangat bagus. Gila sih, ini rumahnya bagus banget, kata Rudi dalam hati. Lama Rudi menunggu, hampir sudah 30 menitan. Hingga akhirnya Rudi pun memutuskan untuk memanggil Mbak Suci dari luar gerbangnya. Kalau dipikir pakai logika, Rudi sangat percuma memanggil Mbak Suci. Karena kan jaraknya emang jauh dari gerbang depan sampai ke rumahnya. Entah mengapa si Rudi ini lupa menghubungi Mbak Suci dan lupa akan ada bel di sana. Saat Rudi sedang memanggil-manggil Mbak Suci, tiba-tiba ia dikagetkan oleh security yang menepuk pundaknya. Mas ngapain manggil-manggil orang dalam sana? Kata security. Sambil menoleh ke security tadi, Rudi menjawab, ini Pak, Mbak Suci pesan makanan tadi. Mas, bisa kesini dulu gak? Kata Pak security itu. Akhirnya Rudi berjalan 1-2 langkah dan berada tepat di samping Pak security tadi. Mereka semua membelakangi rumah itu. Lalu security tadi berbisik kepada Rudi. Rumah ini sudah lama kosong mas, kata Pak security. Mana mungkin Pak, jawab Rudi yang tidak percaya atas perkataan Pak security itu. Iya mas, pemilik rumah ini udah meninggal dunia, lalu keluarganya pindah dan rumah ini dikosongi sudah lama, kata Pak security yang mencoba menjelaskan. Kok bisa Pak? Tadi itu mbaknya keluar loh, dia ngambil makanan. Karena uang yang dikasihkan nominalnya gede, jadi saya minta ambilkan uang pas-pas aja, kata Rudi. Coba sampean lihat ke belakang mas, itu rumah kosong, kata Pak security itu dengan nada yang sedikit menekan. Rudi menoleh ke belakang, alangkah kagetnya Rudi. Rumah yang tadinya bagus dan megah berubah menjadi kosong yang tidak berpenghuni. Astagfirullah, kata Rudi. Badan Rudi pun lemas dan gemetar. Tapi Pak, makanannya itu tadi dibawa Mbak Suci masuk ke rumah itu, kata Rudi yang masih tidak percaya. Lah, dibawa kemana mas? Itu loh makanannya, masih nyantol di motor masnya, jawab security sambil menunjuk ke arah sepeda motor Rudi. Rudi semakin lemas dibuatnya. Lalu tadi itu siapa ya Pak? Tanya Rudi, mulutnya masih gemeteran. Sudahlah mas, ayo kita ke pos dulu. Masnya tenangin diri mas dulu di sana, kata Pak security tersebut. Akhirnya mereka berjalan ke arah pos yang dimaksud. Sesampainya di sana, Pak security itu menceritakan banyak kejadian di rumah tersebut sebelum Rudi. Motifnya sama, memesan makanan lewat ojol. Namun banyak yang akhirnya menyadari terlebih dahulu kalau rumah itu kosong, sehingga ojol tersebut langsung buru-buru putar balik. Namun ada juga beberapa yang mengalami kejadian seperti Mas Rudi, di mana menurut ojol tersebut rumah itu awalnya bagus, namun akhirnya berubah menjadi seram. Bahkan ada juga ojol yang mengantarkan pulang Mbak Suci ini sampai ke rumah tersebut. Sampainya di rumah Mbak Suci, orang ini masih ngobrol sambil tangannya kayak menerima uang cash gitulah mas, kata Pak security. Rudi semakin dibuat takut mendengar cerita dari Pak security itu. Hingga akhirnya ia cepat-cepat untuk pamit pulang ke kosannya dan menaruh pesanan Mbak Suci itu di pos tersebut. Ini buat bapak sama teman-temannya aja ya Pak, saya izin pamit langsung pulang aja, sambil memberikan makanannya. Setelah berpamitan, Rudi pun langsung bergegas pulang ke kosannya dan menceritakan kejadian tersebut ke teman satu kosannya. Sejak kejadian itu, Rudi pun memutuskan untuk menonaktifkan aplikasi drivernya di malam hari. Wah, serem juga ya kejadian yang dialami Rudi ini. Kalian ada yang pernah mengalami kejadian kayak gini gak? Kalau ada silahkan komen dan jangan lupa untuk tinggalkan subscribe dan loncengnya ya guys. Terima kasih.